Halo semua, kita ketemu lagi di sesi diskusi Lab ID yang mau nerusin sedikit pembahasan sebelumnya tentang rebranding. Karena udah tahu nih apa yang harus dihindarin waktu kita mutusin buat rebranding, sekarang kita mau bicarain tentang apa sih alasan yang tepat untuk mengubah suatu brand. Ganti kulit atau ganti logo itu proses yang paling mudah ditangkap ketika proses rebranding. Tapi ini sebenarnya hanya sedikit yang terlihat dari gejala yang sesungguhnya atau cuman the tip of the iceberg secara kasat mata. Karena kepentingan atau dorongan yang utama yang banyak nggak diketahui oleh market itu sebenarnya adalah transformasi bisnis. Jadi kalau orang atau netizen komen soal bagus atau jeleknya perubahan logo, sebenarnya mereka tahu nggak sih proses di belakangnya, perubahan bisnis dan visi brandingnya di belakangnya itu mau mengarah kemana? Jangan-jangan salah komentar. Nah, berikut ini alasan kenapa perusahaan penting melakukan rebranding. Yang pertama, branding yang ditajamkan di luar definisi produk atau jasa, karena perusahaan pelan-pelan udah mulai melek dan tahu potensi kekuatan branding itu sendiri. Jadi dia ngerasa ada yang harus diberesin, karena mungkin di saat ini brandingnya masih terlalu fokus pada produk, pada fungsional. Nah, contohnya Airbnb, yang kalau dilihat secara logo itu mengalami perubahan, tapi sebenarnya karena mereka sudah mulai paham kalau bisnis brand mereka itu bukan cuman online marketplace penginapan. Nah, kata air itu warnanya biru di logo sudah sangat jelas, maksudnya itu adalah langit, jadi identik dengan proses bisnis digital. Dan B&B atau bed and breakfast itu istilah penginapan kecil yang nyediain tempat tidur sama sarapan. Jadi untuk penginapan jangka pendek biasanya di rumah keluarga. Nah, sekarang coba kita dengerin dan perhatiin gimana sih cerita mereka waktu rebranding. Penajaman arah branding berikutnya bisa juga kayak Ernst Young, sebuah konsultan bisnis dan akunting yang asalnya itu dari nama para pendiri. Waktu rebranding sempat banyak kontroversi, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk ngelepasin sosok brand individu biar bisa jadi brand corporate, karena ini dari nama seseorang. Sebenarnya nggak ada salahnya ya kalau mau tetap pakai brand individu atau nama orang. Tapi ada kalanya branding atas sosok orang ini bisa sedikit menghambat pergerakan bisnis kalau terlalu melekat sama sosok si orang tersebut. Sedangkan yang menjalankan bisnisnya misal ada ratusan orang lain.
yang harus mewakili muka perusahaan. Nah, ini umum terjadi di sektor jasa yang nggak ada produknya. Jadi dari tampilan visual tulisan nama Ernst Young, itu yang saat itu motonya adalah quality in everything we do, sekarang berubah tinggal dua konsonan, yaitu E dan Y. Jadi dikenal dengan EY. Motonya pun berubah menjadi Building a Better Working World. Nah, kalau diperhatiin lagi, udah nggak self-centered ya. Fokusnya geser dari kualitas kerja sekarang ke dunia yang kinerjanya lebih baik. Jadi lagi-lagi untuk kepentingan orang lain. Alasan yang kedua untuk rebranding itu karena bisnis mengalami ekspansi yang cukup besar dan cukup pesat sehingga belum terwakilkan pada brandingnya. Gitu. Jadi nggak cocok nih dengan branding di saat itu dan harus berubah biar nggak ada misinterpretasi. Contohnya jelas kayak Grab. Jadi dari Grab taksi sekarang hanya menjadi Grab aja karena branding yang dulu membatasi pergerakan bisnis hanya di sektor transportasi, terkhusus yang bentuknya taksi aja. Dengan branding yang baru, dia punya keleluasaan nih, yang cukup tanpa batas untuk expand jasa penawarannya. Apalagi kan kata Grab itu artinya cekatan ya, cekatan ngambil. Kalau ditanya ngambil apa, ya pastinya ngambil peluang. Jadi dengan pergerakan untuk mengambil peluang, logonya pun berubah. Jadi seperti ada garis jalanan dan huruf A sama huruf B-nya tuh nyambung. Jadi kayak lambang angka 8 yang tertidur, ini juga merupakan simbol tanpa batas. Makanya ekspansi bisnisnya juga cukup tanpa batas. Dari transportasi, kemudian makanan, kemudian delivery, sampai pembayaran. Dan lain-lainnya yang masih lebih banyak. Yang ketiga itu ada karena faktor proses merging. Jadi rebranding dirasa butuh ketika dua brand gabung menjadi satu entitas. Alasan merging biasanya untuk semakin ekspansi bisnis dan market. Jadi misal brand A punya pangsa pasar A, brand B punya produk B yang ternyata cocok untuk pasar A. Jadi mereka gabung untuk saling melengkapi dan semakin kuat. Contohnya Sony dan Ericsson. Sony perusahaan elektronik yang kemudian gabung dengan perusahaan software, teknologi, dan telekomunikasi untuk bisa bikin perangkat telekomunikasi dengan nama brand Sony Ericsson. Akhirnya, rebranding itu jelas bukan buat ikutan tren ganti kulit, tapi didorong oleh visi dan tujuan hidup bisnisnya yang semakin hari semakin jelas untuk bisa leluasa berkembang tanpa terhambat oleh penawaran produk dan jasa saja. Nah, semoga lebih jelas ya alasan yang tepat buat rebranding. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus pembahasan topik branding dan marketing menarik lainnya di YouTube sama podcast Lab ID. Next up, gimana ya tahu cara ngembangin bisnis apa yang cocok buat brand kita?